Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelompok 6 selaku moderator ingin menjelaskan sedikit tentang makalah kami yang berjudul Penggunaan Qiyas dalam Konsep Ekonomi Syariah. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami dari kelompok 6 memperkenalkan diri terlebih dahulu yang akan diwakilkan oleh saya sendiri. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh, dan yang kedua ada Winda, dan yang ketiga ada Miladia Nur Aida. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Winda. Kepada saudari Winda, saya persilahkan. Baiklah, kita mulai dari pengertian kias. Pengertian kias adalah penetapan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Diartikan pula sebagai proses pemindahan hukum yang terdapat pada asal ke furu karena adanya hukum ilat yang sama, atau adanya ilat yang tidak dapat diketahui dengan pendekatan kebahasaan. Dalam kias terdapat proses generalisasi sehingga memerlukan penalaran yang serius dan proses analisis ke berbagai sudut pandang, pemaknaan bahasa, pemahaman peristiwa asal, dan sifat-sifat hukum yang dikategorikan memiliki indikasi serupa. Dasar hukum kias. Sebagian besar para ulama fikih dan para pengikut mazhab yang empat itu sependapat bahwa kias dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar hukum hujjah dalam menetapkan hukum dalam ajaran Islam. Hanya mereka berbeda pendapat tentang kadar penggunaan kias dalam macam-macam kias. Ada yang boleh digunakan dalam mengistibahatkan hukum, ada yang membatasi, dan ada pula yang tidak membatasinya. Namun semua mereka itu barulah melakukan kias apabila ada kejadian atau peristiwa, tetapi tidak diperbolehkan satu nas pun yang dapat dijadikan dasar. Rukun kias. Ulama usul fikih mengatakan bahwa rukun kias itu dibagi menjadi 4, yaitu asal, furu, hukum asal, dan ilat. Hukum asal itu berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Asal disebut juga yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan atau tempat membandingkan. Furu yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. Furu disebut juga yang diukur atau yang diserupakan atau yang dibandingkan, seperti pengharaman whisky dengan mengkiaskannya ke dalam khamar. 3. Hukum asal. Hukum dari asal telah ditetapkan berdasarkan asal dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada furu seandainya ada persamaan ilatnya, seperti keharaman minum khamar kan. Adapun hukum yang ditetapkan oleh furu pada dasarnya merupakan hasil dari kias. Dan terakhir ilat, yaitu suatu sifat yang ada pada asal dan sifat itu yang dicari pada furu. Seandainya sifat yang ada pada furu, maka persamaan sifat yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum furu sama dengan hukum asal. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Winda. Syarat-syarat kias. Syarat-syarat kias dibagi menjadi 2. Yang pertama ada maqis alaih, yang kedua ada maqis muqayyis. Apa itu maqis alaih? Maqis alaih adalah tempat mengkiaskan sesuatu kepadanya. Adapun syarat-syarat maqis alaih adalah yang pertama, harus ada dalil atau petunjuk yang memperbolehkan mengkiaskan sesuatu kepadanya, baik secara naul atau syaksi.
dalam kurung lingkungan yang sempit atau maksud terbatas. Dan yang kedua, harus ada kesepakatan ulama tentang adanya ilat pada ashal maqis alaih itu. Dan yang kedua, maqis muqayyis. Apa itu maqis muqayyis? Maqis muqayyis adalah sesuatu yang disamakan hukumnya dengan ashal. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, ilat yang terdapat pada furu memiliki kesamaan dengan ilat yang terdapat pada ashal. Yang kedua, harus ada kesamaan antara furu itu dengan ashal dalam hal ilat maupun hukum. Yang ketiga, ketetapan hukum pada furu itu tidak menyalahi dalil qat'i. Yang keempat, tidak terdapat penentang hukum lain. Yang kelima, furu itu tidak pernah diatur hukumnya dalam nas tertentu, baik materi nas itu bersesuaian. Baiklah, lanjut ke macam-macam kias. Yang pertama, kias dari segi kekuatan. Dalam hal ini kias terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kias aulawi, yang kedua kias musawi, yang ketiga kias adwan. Apa itu kias aulawi? Yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada ashal karena kekuatan ilat pada furu. Yang kedua, kias musawi, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada ashal karena kekuatan ilatnya sama. Yang ketiga, kias adwan, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu lebih lemah dibandingkan berlakunya hukum pada ashal, meskipun kias tersebut memenuhi persyaratan. Yang kedua, pembagian kias dari segi kejelasan. Kemudian dari segi kejelasan dibagi lagi menjadi 2. Ada namanya kias mu'atsir, yang kedua kias mulaim. Apa itu kias mu'atsir? Kias mu'atsir yang diibaratkan dengan 2 definisi. Pertama, kias yang ilat penghubung antara ashal dan furu ditetapkan dengan nas yang syariah atau ijma'. Dan kedua, kias mulaim, yaitu kias yang ilat hukum ashal dalam bentuk hubungannya dengan hukum haram adalah dalam bentuk munashhif mulaim. Nah, macam-macam kias yang ketiga, pembagian kias dari segi dijelaskannya atau tidaknya ilat pada kias itu terbagi menjadi 3 lagi. Nah, jadi macam-macam yang ketiga itu dibagi menjadi 3 lagi. Ada namanya kias makna, ada namanya kias ilat, dan kias dilalah. Apa itu kias makna? Kias makna dalam makna ashal yaitu kias yang meskipun ilatnya tidak dijelaskan dalam kias, namun antara ashal dengan furu tidak dapat dibedakan, sehingga furu itu seolah-olah ashal itu sendiri. Yang kedua, kias ilat yaitu kias yang ilatnya dijelaskan dalam ilat tersebut merupakan pendorong bagi berlakunya hukum ashal. Yang ketiga, kias dilalah yaitu kias yang ilatnya bukan pendorong bagi penetapan hukum itu sendiri, namun ia merupakan keharusan bagi ilat yang memberi petunjuk akan adanya ilat. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Miladia Nuraida. Lanjut, macam-macam kias yang keempat, yaitu pembagian kias dari segi metode atau mashalik yang digunakan dalam ashal dan dalam furu terbagi kepada 4 macam, yaitu A. Kias ihala, yaitu kias yang ilat hukumnya ditetapkan melalui metode munasabah dan ihala. B. Kias syabah, yaitu kias yang ilat hukumnya ashal ditetapkan melalui metode syabah. C. Kias sabru, yaitu kias yang ilat hukum asalnya ditetapkan melalui metode sabru wal taksim. D. Kias tahrik, yaitu kias yang ilat hukum asalnya ditetapkan melalui tahrik. Selanjutnya, penerapan kias dalam ekonomi Islam. 1. Jual beli sistem tengkulak. Sebagai contoh konkret, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, artinya, janganlah kalian menghalangi khalifah-khalifah dan janganlah orang-orang kota menjualkan untuk orang-orang desa. Jual beli tengkulak biasanya dilakukan dengan cara memborong seluruh barang dengan maksud mengosongkan pasar dan menjualnya ketika permintaan semakin banyak sehingga harga barang semakin tinggi. Jual beli tersebut hukumnya haram karena termasuk melakukan upaya menimbun barang.
keharamannya didasarkan kepada ilat hukum bahwa jual beli yang demikian sama dengan penipuan. Yang tertipu bukan hanya pedagang, tetapi masyarakat ikut tertipu karena adanya upaya penimbunan barang yang berakibat harga naik. Yang kedua, bunga bank. Memahami bunga bank dari aspek legal, format, dan secara induktif berdasarkan pelarangan terhadap larangan riba yang diambil dari teks nas dan tidak perlu dikaitkan dengan aspek moral dalam pengharamannya. Paradigma ini berpengaruh pada konsep bahwa setiap utang piutang yang disyaratkan atau ada tambahan atau manfaat dari modal adalah riba, walaupun tidak berlipat ganda. Oleh karena itu, betapapun kecilnya suku bunga bank tetap haram, karena berdasarkan teori kias, kasus yang akan dikiaskan atau fara dan kasus yang dikiaskan atau asal, keduanya harus disandarkan pada ilat jalil atau ilat yang jelas, dan kedua kasus tersebut, bunga bank dan riba, disatukan oleh ilat yang sama, yaitu adanya tambahan atau bunga tanpa disertai imbalan. Dengan demikian bunga bank sama hukumnya dengan riba. Yang ketiga, jual beli di waktu azan pada hari Jumat diharamkan berdasarkan firman Allah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Analisis rukun kias pada ayat tersebut menunjukkan bahwa keempat rukun kias telah ada, yaitu jual beli al-ba'i pada saat azan Jumat sebagai masalah pokok, ijarah sebagai masalah cabang, haramnya jual beli saat azan Jumat sebagai hukum masalah pokok yang dapat ditetapkan juga pada masalah cabang ijarah. Ilat yaitu melalaikan sholat Jumat. Yang keempat, jual beli arayah ialah menjual buah kurma yang masih di pohonnya dengan kurma yang sudah kering, diperbolehkan sebagai pengecualian larangan menukar sesuatu yang sama jenisnya kalau takarannya berbeda. Kebolehan jual beli arayah ini diterangkan dalam hadis. Artinya, Rasulullah SAW memberikan kemudahan jual beli arayah, bahwa menjual kurma yang di pohonnya dengan takara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'id bin Sa'id. Baiklah, segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan semoga penjelasan dari kami dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semua. Baiklah, langsung saja saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.